Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita dan suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau dan seluruh para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kali ini insyaallah kita akan membahas kitab Ushul Tsalatsah atau Tsalatsatul Ushul wa Adillatuha, dan kita akan masuk pada Al-Aslu Tsani, yaitu landasan yang kedua yang berjudul Ma'rifatu Dinil Islam bil Adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah berkata pada kitabnya Al-Aslu Tsani Ma'rifatu Dinil Islam bil Adillah, wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahli. Landasan yang kedua yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam adalah al-istislamu lillahi bit tauhid, itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk serta patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan al-istislam lillah bitauhid yaitu kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kebalikan dari ini adalah imma dia mustakbir, yaitu orang yang sombong, atau musyrik, orang yang berbuat kesyirikan, ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, faman lam yastaslim lillah fahuwa mustakbir. Barang siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka dia termasuk orang yang takabur, orang yang sombong. Wa man yastaslim lillahi wa li ghairihi faqad asyrak. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah namun dia juga berserah diri kepada selain Allah, maka dia telah jatuh pada perbuatan kesyirikan. Kemudian penulis menjelaskan bahwasanya agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Wa huwa thalathu maratib, al-islamu wal iman wal ihsan. Ya, agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yaitu yang paling dasar, disebut dengan Islam. Kemudian tingkatan di atasnya al-iman, ya, iman. Kemudian tingkatan di atasnya lagi adalah
al-ihsan. Berkaitan dengan tingkatan pertama yaitu Islam, ya. Islam makna dari Islam, ya, di dalam syariat ini ada dua makna, ya, makna umum dan makna khusus. Islam, ya, dengan maknanya umum yaitu definisinya seperti yang disebutkan oleh penulis, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini makna Islam secara umum, ya. Jadi makna Islam secara umum ini adalah inti ajaran agama para nabi dan rasul, ya. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, inti ajaran seluruh para nabi dan rasul itu satu, yaitu agama yang mengajak umatnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, "Al-anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Ya. Rasulullah bersabda bahwasanya para nabi itu adalah saudara sebapak. Ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya agama para nabi itu satu, yaitu mentauhidkan Allah, mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun syariat mereka berbeda-beda. Ya. Jadi yang diibadahi hanya satu, yaitu Allah, namun cara beribadah kepada Allah atau yang disebut dengan syariat itu berbeda-beda antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Namun sesembahan mereka semuanya hanya satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi makna Islam secara umum adalah agama seluruh para nabi dan rasul, yaitu agama yang menyerukan penganutnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dalilnya begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami bangkitkan atau kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. An i'budullaha, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna Islam, ya, secara khusus, ya. Tadi kita sudah sebutkan makna Islam secara umum adalah agama tauhid, ya. Agama yang mengajak umatnya untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun makna Islam secara khusus adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Makna Islam secara khusus adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna khusus yang kedua adalah amalan zahir, yaitu amalan yang nampak. Ini disebut juga dengan Islam, ya, seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya, ya. Amalan-amalan yang nampak, yang zahir ini, ya, dalam istilah syariat disebut juga dengan Islam, ya. Ya, ini makna ini adalah ketika ada dalil, ada lafadz, ya, lafadz Islam digandingkan dengan lafadz iman di dalam dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, jika disebutkan bersamaan, maka makna Islam adalah amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Adapun iman adalah maknanya adalah keyakinan, ya, keyakinan hati, ya, i'tiqadat batinah, ya, keyakinan di dalam hati. Namun jika disebutkan sendiri, Islam secara sendiri, maka itu berarti Islam mencakup amalan yang nampak, yang zahir maupun amalan batin atau keyakinan-keyakinan.
Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan, ya, setiap tingkatan dalam agama ini, yaitu Islam, iman dan ihsan, ya, memiliki rukun. Ya, setiap tingkatan, masing-masing tingkatan memiliki rukun. Fa arkanul Islami khamsah. Adapun rukun Islam ada 5. Wad dalilu minas sunnah hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya. Dan rukun Islam itu ada 5. Dalilnya adalah, ya, dalil dari sunnah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 hal. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Ya, setelah penulis menyebutkan bahwasanya Islam itu memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan, beliau menjelaskan bahwa masing-masing tingkatan ini memiliki rukun. Rukun Islam ada 5 sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini. Kemudian penulis melanjutkan dengan menyebutkan dalil dari tiap-tiap rukun, ya. Menjelaskan dalil dari tingkatan Islam dan rukun-rukunnya. Beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa, kemudian beliau menyebutkan sebuah dalil yang menunjukkan bahwa hanya agama Islam yang wajib untuk diikuti. Wa dalilu qaulu ta'ala innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa qauluhu ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis melanjutkan dengan menyebutkan dalil-dalil dari rukun Islam tersebut, ya. Yang pertama adalah wa dalilu syahadah qaulu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil dari syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu, yaitu demikian juga mereka bersaksi terhadap hal ini. Qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian penulis menjelaskan tentang makna dari syahadat. Apa itu makna syahadat? Beliau berkata, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin ilallah. Adapun makna syahadat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Ya, la ilaha itu menafikan seluruh
yang disembah kecuali Allah. Ya, menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Illallah muthbitanil ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulki. Adapun illallah adalah menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Jadi kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu mengandung memiliki dua rukun, ya, memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah penafian, yaitu dari kata la ilaha, menafikan seluruh yang disembah selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah isbat, yaitu menetapkan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah. Ini dari kata illallah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Al-ayah. Adapun tafsir yang menjelaskan makna kalimat syahadat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kamu sembah, illa alladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, yaitu Allah. Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya kaum Nabi Ibrahim, ya, bapaknya dan juga kaumnya, mereka dulu itu juga menyembah Allah, ya. Mereka menyembah Allah dan menyembah sesembahan-sembahan lain yang selain Allah, ya. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim berlepas diri dari seluruh sembahan mereka, sesembahan mereka, kecuali yang menciptakan, ya, yaitu Allah. Kecuali yang menciptakan Nabi Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lainnya juga menjelaskan makna dari kalimat syahadat ini adalah firman Allah wa qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yang artinya katakanlah, ya, yaitu katakanlah wahai Nabi, ya, kepada para ahlul kitab itu, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang Muslim. Ini adalah dua ayat yang menjelaskan makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu intinya berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah dan menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian penulis melanjutkan dengan menjelaskan menyebutkan dalil dari syahadat Rasul. Tadi kita sudah bahas syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian penulis melanjutkan dengan menyebutkan dalil dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah dan juga menyebutkan maknanya. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya dalil dari syahadat Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yaitu dari jenis kalian, yaitu dari manusia. Azizun alaihi ma anittum, yaitu terasa berat baginya segala sesuatu yang membuat terasa berat bagi kalian. Jadi yasyukku alaihi ma yasyukku alaikum. Ya, terasa berat bagi dia, yaitu bagi Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu yang membuat berat umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian penulis berkata, wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ya, makna dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, mentaati perintah beliau, ya, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi apa saja yang Nabi larang dan Nabi peringatkan. Kemudian yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Allah syariatkan. Ya. Jadi makna dari syahadat, bahwasanya makna dari kita bersaksi bahwasanya tidak ada bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah, adalah yang pertama kita harus, ya, ta'atu fima amar, kita mentaati perintah Rasul. Wa tasdiquhu fima akhbar, kita membenarkan segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ijtinabu manaha anhu wa zajar, ya, kita menjauhi segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Wa alla yu'badallah illa bima syara', yang keempat adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya penulis menjelaskan rukun Islam, ya, menyebutkan dalil dari rukun Islam yang kedua dan ketiga, yaitu salat dan zakat. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya, ayat ini, ya, ayat dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima ini menjelaskan bahwasanya kita, ya, diperintah untuk mentauhidkan Allah, memurnikan agama kepada Allah. Artinya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian agar kita melaksanakan salat dan juga menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, ya. Agama yang lurus. Adapun salat yang merupakan rukun Islam itu adalah salat 5 waktu setiap hari, ya. Itu adalah salat yang merupakan rukun Islam. Adapun salat sunnah, ya, salat-salat yang lain, salat rawatib dan yang lain-lainnya, itu tidak termasuk dalam rukun Islam. Ya, hukumnya mustahab. Salat-salat sunnah itu hukumnya mustahab. Jika dikerjakan dapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Adapun salat yang merupakan rukun Islam, inilah yang harus kita kerjakan.
harus kita tegakkan setiap hari, ya. Bahkan pendapat jumhur ulama bahwa barang siapa meninggalkan sholat, ya, 5 waktu, maka dia telah kafir. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah menunaikan zakat. Dan zakat yang termasuk dari rukun Islam adalah zakat mal. Zakat mal ini yang termasuk dalam rukun Islam, ya. Adapun zakat lain seperti zakat fitr yang kita bayar setelah selesai dari ibadah puasa bulan Ramadan, maka ini hukumnya, meskipun dia hukumnya wajib, tapi dia tidak termasuk dari rukun Islam, ya. Zakat yang merupakan rukun Islam adalah zakat mal. Jadi zakat mal itu kedudukannya lebih tinggi dari zakat fitr, ya, karena dia termasuk rukun. Adapun zakat fitr itu wajib tapi tidak termasuk rukun Islam. Dan yang rukun Islam ini pahalanya tentu lebih besar daripada yang bukan rukun Islam. Kemudian penulis menyebutkan dalil dari rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Beliau berkata, wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berkaitan dengan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa, ya. Puasa yang merupakan rukun Islam adalah puasa pada bulan Ramadan, ya. Puasa 1 bulan di bulan Ramadan setiap tahun. Ini merupakan rukun Islam. Adapun puasa selain ini, selain puasa Ramadan, maka dia tidak termasuk dari rukun Islam, ya, baik yang hukumnya wajib seperti puasa nadar atau puasa sunnah Senin, Kamis dan yang semisalnya, ya, ini dia hukumnya sunnah yang tidak termasuk dari rukun Islam. Berikutnya penulis menyebutkan dalil dari rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Wa dalilul hajj qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun dalil dari haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Ini adalah dalil dari rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, setelah menyebutkan makna dari tingkatan Islam yang pertama, yaitu Islam itu sendiri, dan menjelaskan rukunnya, bahwasanya rukun Islam ada 5, menyebutkan dalil-dalilnya, menyebutkan maknanya. Kemudian penulis menyebutkan tingkatan kedua dari agama ini, dari agama Islam, yaitu tingkatan keimanan. Penulis berkata, al-martabatu tsaniyah al-iman. Adapun, ya, tingkatan kedua yaitu dari tingkatan agama Islam adalah al-iman, yaitu iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Ya. Keimanan itu atau iman itu memiliki 70 sekian cabang. A'laha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki
70 sekian cabang. Dan yang paling tinggi adalah cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa amalan anggota badan, dan ada yang berupa amalan hati. Ya, di sini yang pertama fa'alaha qaulu la ilaha illallah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu ada yang berupa ucapan. Kemudian imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ini termasuk amalan anggota badan. Ya, ini juga termasuk dari bagian dari keimanan. Dan rasa malu itu juga bagian dari keimanan, yaitu rasa malu adanya di dalam jiwa seseorang. Jadi di sini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu mencakup ucapan dan amalan anggota badan serta amalan hati. Oke. Karena sebagian kelompok menyatakan bahwasanya keimanan itu hanya ada dalam hati, hanya amalan hati. Hanya tasdik saja, tidak mencakup amalan anggota badan dan ucapan lisan. Maka yang menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu mencakup ucapan dan amalan anggota badan serta amalan hati. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan hal ini, penulis menyebutkan rukun dari iman. Wa arkanuhu sittun. Adapun rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih kulluhu minallah. Ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat, yaitu malaikat Allah, wa kutubi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusuli, dan beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Kulluhu minallah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna iman, ya, secara bahasa iman itu adalah iqrar, yaitu pengakuan. Dan ini adalah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, menurut sebagian ulama, ya, ulama khilaf apakah iman itu secara bahasa maknanya tasdik, pembenaran, atau iqrar, pengakuan. Namun yang rajih adalah iqrar, karena iqrar itu berisi tasdik wa ziyadah, ya, pembenaran dan lebih dari sekedar pembenaran. Jadi pengakuan itu lebih tinggi daripada pembenaran. Adapun makna iman secara syariat, ya, menurut Ahlus Sunnah adalah qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Makna iman secara syar'i itu adalah ucapan lisan dan ucapan hati, dan amalan lisan dan amalan hati serta amalan anggota badan, ya, mencakup hal ini. Yazidu bit ta'ah, dan dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Jadi makna iman menurut Ahlus Sunnah itu mencakup seluruh ajaran agama, ya, mencakup seluruh ajaran agama Islam, baik itu amalan anggota badan, amalan hati, ya, maupun ucapan lisan, ya. Seluruh ajaran agama Islam itu disebut juga dengan iman, ya, itu dicakup oleh iman. Jadi makna iman secara umum itu sama dengan makna Islam yang sudah kita sebutkan tadi, yang makna yang khusus, ya. Makna Islam secara khusus itu adalah
agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan makna iman secara umum juga hal ini, kita mencakup hal ini. Jadi ada kesamaan di sini. Adapun makna iman secara khusus ya adalah keyakinan yang ada dalam hati. Ini makna iman secara khusus ya. Ini makna ini adalah ketika iman disebutkan bergandengan dengan Islam ya. Jika disebutkan di dalam sebuah nas, di dalam sebuah hadis misalnya lafaz iman dan Islam ya, maka Islam mencakup amalan-amalan yang zahir, sedangkan iman adalah mencakup amalan-amalan hati ya, keyakinan dalam hati. Ini makna iman secara khusus ya. Dalilnya adalah hadis Jibril yang nanti akan kita baca ya, berkaitan dengan iman dan Islam. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat penting sekali ya, bagi setiap muslim adalah mengetahui kadar minimal yang wajib kita ketahui atau kita penuhi dari keimanan kita terhadap rukun iman yang 6 ini, sehingga rukun iman kita jadi sah ya. Ini adalah hal yang sangat penting sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Ini adalah bagian yang sangat penting yang seharusnya kita ketahui ya, berkaitan dengan kadar minimal dari keimanan yang harus terpenuhi dari rukun iman yang 6 ini. Artinya jika kadar minimal ini tidak terpenuhi, maka keimanan seseorang itu tidak sah. Tidak sah. Adapun ya, berkaitan dengan rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, maka kadar minimal yang wajib yang harus terpenuhi agar keimanan kita sah adalah kita beriman bahwasanya yang pertama Allah itu ada. Kita mengimani bahwasanya Allah itu ada. Kemudian kita mengimani bahwasanya hanya Dialah yang berhak untuk disembah. Kemudian kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi dan sempurna. Ya, ini adalah kadar minimal yang harus kita imani. Ya, kita beriman yang bahwasanya Allah itu ada dan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi, dan kita juga beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Kemudian berkaitan dengan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat, kepada para malaikat, adalah kadar minimal yang wajib harus terpenuhi adalah kita beriman bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan kita beriman bahwasanya di antara mereka, yaitu salah satu di antara malaikat itu ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya. Kita beriman bahwasanya mereka itu adalah, para malaikat itu adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. Kemudian kita juga beriman di antara mereka ada salah satu malaikat yang Allah tugaskan untuk turun menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ini adalah kadar minimal yang harus kita penuhi agar keimanan kita kepada para malaikat itu sah. Kemudian berkaitan dengan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kadar minimal yang wajib harus terpenuhi agar keimanan kita sah adalah kita beriman bahwasanya Allah telah menurunkan kitab kepada para rasul, yang mana kitab-kitab tersebut adalah kalamullah,
yaitu ucapan Allah atau firman Allah, untuk dijadikan pedoman hukum bagi manusia atas hal-hal yang mereka perselisihkan. Dan semua kitab yang pernah Allah turunkan itu semuanya mansuh, dihapus oleh Al-Quran. Ya, begitu diturunkan Al-Quran, maka Al-Quran ini menghapus hukum seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Ya, ini adalah kadar wajib yang harus kita penuhi. Maksudnya kita beriman bahwasanya Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul, dan kitab tersebut adalah kalamullah, ucapan Allah, dan kitab ini Allah turunkan agar menjadi pedoman hidup bagi manusia, serta semua kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu semuanya telah mansuh, telah dihapus dengan turunnya Al-Quran. Kemudian kadar wajib yang harus kita penuhi berkaitan dengan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul, adalah kita mengimani bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada manusia dari jenis mereka sendiri, yaitu dari golongan manusia, untuk memerintahkan mereka agar beribadah kepada Allah saja. Dan kita juga mengimani bahwasanya penutup para rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadar keimanan yang wajib, ya, kadar keimanan terhadap rasul yang paling minimal yang wajib harus kita penuhi adalah kita mengimani bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada manusia dari golongan mereka sendiri, dan mereka para rasul itu diutus untuk menyampaikan kepada manusia agar manusia itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan bahwasanya khatamul anbiya, penutup para rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, maka kadar minimal yang wajib harus kita penuhi agar keimanan kita terhadap hari akhir itu sah adalah kita beriman bahwasanya kita beriman terhadap kebangkitan, hari kebangkitan, bahwasanya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak untuk diberikan balasan atas segala perbuatan mereka. Ya, kita beriman bahwasanya manusia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk diberikan balasan terhadap amalan mereka di dunia. Barang siapa berbuat baik, maka baginya surga. Ya, semoga Allah masukkan kita kepada surganya. Dan barang siapa berbuat buruk, maka balasannya adalah api neraka. Ya, ini adalah kadar wajib yang harus kita penuhi. Ya, beriman bahwasanya di sana ada hari kebangkitan untuk dibalas segala amalan manusia di dunia, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Yang baik balasannya surga, yang buruk balasannya neraka. Kemudian berkaitan dengan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir, maka kadar wajib yang harus kita penuhi agar keimanan kita terhadap takdir itu sah adalah kita beriman atau meyakini bahwasanya Allah telah mentakdirkan atau menetapkan segala sesuatu, ya, yang terjadi di dunia ini, baik itu yang buruk maupun yang baik, sejak azali, sejak dahulu kala. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah dan ciptaannya, ya, atas kehendak Allah, dan hal itu merupakan ciptaan Allah. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Ya, ini harus kita yakini.
Allah telah mentakdirkan segala sesuatu, baik itu yang kita anggap baik maupun yang buruk. Semuanya itu telah Allah takdirkan, Allah tetapkan. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu semuanya terjadi atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah. Ya. Jadi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak menciptakannya, itu tidak akan terjadi di dunia ini. Ini adalah kadar wajib dari keimanan terhadap takdir yang harus kita penuhi. Dan inilah kadar-kadar wajib dari keimanan ini, ya, itu harus kita penuhi. Jika tidak, maka keimanan kita tidak sah. Dan paling tidak dipahami, kita memahami dan mengimaninya, walaupun tidak menghafalkan lafadznya. Ya. Lafadznya nggak penting. Yang penting dia faham dan dia yakini hal itu, maka itu sudah sah. Berkaitan dengan kadar wajib yang harus diimani. Adapun rincian-rincian tentang keimanan, ya, rincian-rincian tentang keimanan, maka itu hukumnya bisa jadi wajib, ya, bisa jadi wajib atau bisa jadi hukumnya mustahab atau sunnah. Ya. Hukumnya menjadi wajib jika ditinjau dari sampainya dalil kepada kita, atau memang hukumnya dia nggak sampai ke derajat wajib atau hukumnya hanya mustahab, ya, disunahkan. Ya, kita ambil contoh, misalnya berkaitan dengan keimanan terhadap malaikat, ya, berkaitan dengan keimanan terhadap malaikat. Ya, jika ada orang awam ditanya, ya, orang yang mengaku Islam, dia ditanya tentang malaikat. Kamu tahu nggak malaikat itu apa? Ya. Kemudian dia menjawab, aku tidak tahu apa itu malaikat. Ya. Tidak ada sesuatu yang namanya malaikat itu. Ya. Dia tidak mengetahui dan memang sama sekali tidak mengetahui apa itu malaikat itu. Dia tahu dan bagaimana dia mau mengimani, dia aja tidak tahu. Ya. Tidak tahu apa yang disebut dengan malaikat. Maka orang yang mengaku Islam dan dia tidak tahu apa itu malaikat, maka keimanan dia terhadap malaikat tidak sah. Ya. Imannya tidak sah. Orang ini belum dianggap sebagai seorang muslim. Karena kadar keimanan yang wajib terhadap malaikat dia tidak penuhi. Ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian jika ada contoh yang lain, jika ada orang lain lagi yang ditanya, ya, ditanya tentang pertanyaan yang sama. Kamu tahu nggak tentang malaikat? Malaikat itu apa? Kemudian dia menjawab, aku tahu malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan di antara malaikat itu ada yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya. Dia tahu hal ini dan mengimani hal ini. Walaupun dia tidak tahu namanya adalah Jibril misalnya. Namun dia sudah sampai tahap ini, keimanan dia terhadap malaikat. Dia tahu bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah dan ada salah satu dari malaikat yang Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Maka keimanan dia telah sah, ya, karena kadar wajib yang paling minimal sudah telah dia penuhi. Kemudian jika disampaikan kepada mereka, ya, pada dia orang yang kedua ini, tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat yang turun membawa wahyu tersebut adalah Jibril, ya, telah sampai padanya dalil, maka dia wajib mengimani hal ini, bahwasanya malaikat yang Allah turunkan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi itu adalah namanya Jibril. Maka dia wajib mengimani hal ini, ya. Ini wajib, yang ini adalah wajib karena sampainya dalil kepada dia, ya. Bukan ibtidaan, bukan dari permulaan, ya. Ada yang permulaan yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian contoh lain adalah yang berikutnya adalah jika ada orang lain yang ketiga ditanya tentang malaikat juga. Apa kamu tahu malaikat? Dia menjawab tahu, ya. Malaikat adalah hamba yang salah satu ciptaan Allah, makhluk Allah, yang di antara mereka ada salah seorang malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan namanya adalah Jibril. Dia telah memenuhi kadar wajib tentang yang harus dia penuhi tentang keimanan terhadap malaikat. Kemudian ditanya lagi,
apakah kamu tahu apakah Jibril kelak juga termasuk dari makhluk yang Allah matikan ketika ditiup sangkakala, ya. Ketika ditiup sangkakala, ya, semuanya mati kecuali yang Allah kecualikan, ya. Kemudian dia tanya, apakah Jibril termasuk yang dikecualikan Allah, dia tidak mati ketika ditiup sangkakala, atau dia termasuk juga yang akan mati dan kemudian Allah bangkitkan lagi. Ini adalah permasalahan yang rinci, ya, berkaitan dengan keimanan kita terhadap malaikat. Dan jika dia menjawab, aku tidak tahu masalah ini, ya, aku tidak tahu permasalahan ini, atau karena ini adalah masalah khilafiyah antara para ulama, ya. Dia tidak tahu. Maka ketidaktahuan dia terhadap masalah ini itu tidak mencoreng keimanan dia terhadap malaikat, ya. Dia tidak tahu masalah ini pun keimanan dia tidak tercoreng, ya, karena mengetahui masalah ini adalah termasuk perkara mustahab, perkara yang disunahkan, ya. Jadi tidak berpengaruh terhadap kewajiban dia terhadap iman kepada malaikat. Kemudian setelah itu dia dijelaskan khilaf ulama masalah ini, antara, ya, sebutkan dalil-dalilnya, pembahasan yang rinci tentang pendapat ulama yang mengatakan termasuk yang meninggal, yang kedua termasuk yang tidak meninggal, ya. Kemudian setelah dijelaskan, dia juga tidak paham. Saya tidak paham dengan permasalahan ini. Maka ketidakpahamannya dia, walaupun setelah sampai dalil, ya, namun dia tetap nggak paham, maka ini juga tidak mencoreng keimanan dia terhadap malaikat. Karena ini termasuk daqaiqul ilm, pembahasan yang rinci terhadap keimanan, masalah keimanan terhadap malaikat. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah, ya, kadar wajib dari keimanan kita terhadap rukun iman yang 6 yang harus kita pahami dan kita penuhi. Selanjutnya penulis menyebutkan tingkatan yang ketiga dari keislaman, yaitu al-martabatus tsalitsah al-ihsan. Martabat yang ketiga adalah ihsan. Wa huwa ruknun wahid, ya. Islam itu ihsan, ya, derajat ketiga adalah derajat ihsan. Ruknun wahid. Ihsan itu hanya memiliki satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha wahdahu ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Makna dari ihsan itu adalah kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarah, dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini adalah definisi dari ihsan, ya. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jika tidak bisa sampai derajat ini, maka ada tingkatan yang berikutnya, yaitu beribadah kepada Allah dengan merasa bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang pertama adalah manzilah musyahadah, yang kedua adalah manzilah muraqabah, ya. Yang pertama ibadah seakan kita melihat Allah, yang kedua merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdalilu qaulu ta'ala, adapun dalil dari ihsan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Yang artinya barang siapa berserah diri kepada Allah, ya, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, wa huwa muhsin, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang kokoh, ya. Dia telah berpegang pada tali yang kokoh. Dan juga firman Allah wa qauluhu ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik.
Wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Ayat Allah akan mencukupinya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah, ya, Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fih." Yang artinya, tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca suatu ayat dari Al-Qur'an, dan tidak pula kamu mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami melihatmu di waktu kamu melakukannya. Kemudian dalil yang kemudian penulis menyebutkan berkaitan ini adalah martabat ihsan, ya. Sedang adzan ya, kita break sebentar, jawab adzan. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah adzan, cuman ini masih ada sedikit lagi pembahasan kita, yaitu penulis menyebutkan dalil dari ihsan adalah hadis Jibril, ya. Insyaallah sudah ma'ruf, sudah pada diketahui semua, ya. Rata-rata sudah tahulah hadis Jibril ini. Ya, inti dari hadis Jibril ini adalah di mana Jibril datang kepada Rasulullah dengan menyamar sebagai seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam, ya. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami, yaitu dari sahabat, yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi SAW dan menyandarkan lututnya pada lutut beliau, serta meletakkan tangannya di atas paha beliau. Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Nabi menjawab, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, jika kamu mampu melakukannya." Kemudian orang ini berkata, "Engkau benar." Maka sahabat berkata, "Kami pun heran, dia bertanya tapi dia pula yang membenarkan." Kemudian orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Maka Rasulullah menjawab, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kiamat, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian orang ini berkata lagi, "Engkau benar." Kemudian para sahabat pun heran, dia bertanya dan dia yang membenarkan. Kemudian orang ini berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Maka Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Maka Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Selanjutnya dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Maka Rasulullah menjawab, "Jika budak perempuan telah melahirkan anak majikannya, dan jika Anda melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi." Kemudian orang tersebut pergi. Dan Umar berkata, "Aku pun diam beberapa lama." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu?"
Maka Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Ya. Syahid dari hadis ini adalah kalimat yang terakhir ini. Rasulullah mengatakan, dia datang, ya Jibril, dia datang untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, yaitu agama kalian. Maka segala sesuatu yang disebutkan dalam hadis Jibril ini adalah agama, adalah agama Islam, adalah inti dari agama Islam, yaitu Islam, ya, berarti syahadat, berarti rukun Islam dan rukun iman, kemudian ihsan. Ini adalah inti dari hadis ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.